Assalamualaikum, selamat datang di kuliah online Gamma Surf. Saya Akbar dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tahapan-tahapan penelitian. Nah, Anda ingat bahwa penelitian adalah sebuah upaya untuk menemukan fakta atau menemukan kebenaran gitu ya, yang kita lakukan secara sistematis, secara terstruktur. Nah, dalam rangka mencapai kriteria terstruktur dan sistematis itu, maka kita perlu mengikuti tahapan-tahapan yang juga terstruktur dan sistematis. Baik, ada 9 tahapan yang akan saya bahas hari ini. Kita mulai dengan tahapan yang pertama. Nah, tahapan pertama adalah penentuan ide pokok penelitian. Tahapan ini mencakup beberapa hal, diantaranya adalah perumusan masalah penelitian, perumusan pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian, perumusan tujuan penelitian, dan penentuan manfaat apa yang ingin dicapai atau kontribusi apa yang ingin diwujudkan dengan penelitian yang kita lakukan. Tentu saja kita perlu diskusi panjang tentang seperti apa rumusan masalah yang baik, seperti apa pertanyaan penelitian yang baik, dan seperti apa tujuan penelitian yang baik. Tapi hari ini saya akan membataskan diri khusus pada tahapan pertama ini sampai titik ini. Baik, tahapan yang kedua. Nah, tahapan penelitian yang kedua adalah penelaahan kepustakaan. Nah, pada tahap ini, intinya adalah pada tahapan ini intinya adalah kita melakukan semua upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan penelitian kita. Bisa berupa teori-teori atau bisa juga berupa studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian kita. Harapannya adalah bahwa dengan melakukan telaah kepustakaan ini, maka kita akan bisa memahami secara lebih komprehensif, secara lebih tepat penelitian yang akan kita lakukan dan bagaimana kemudian penelitian ini akan berbeda misalnya dengan penelitian sebelumnya. Dan bagaimana juga kita bisa memastikan bahwa nanti kita bisa melakukan penelitian dengan benar, sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, oke, tahapan ketiga. Tahapan ketiga penelitian adalah perumusan hipotesis. Nah, pada tahapan ini kita mencoba membuat dugaan-dugaan awal atau kesimpulan-kesimpulan awal tentang pertanyaan penelitian, tentang jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Nah, tentu saja dugaan-dugaan ini hanya bersifat sementara, yang justru nanti akan kita buktikan atau nanti akan kita jawab dengan penelitian yang sesungguhnya. Nah, hipotesis ini sangat penting dan boleh dikatakan wajib untuk penelitian kuantitatif. Tapi hipotesis itu hanya bersifat opsional untuk penelitian yang bersifat kualitatif. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan yang kelima. Nah, pada tahapan kelima ini kita melakukan pengumpulan data. Apa yang dimaksud dengan pengumpulan data? Ya, dia adalah kita melakukan semua upaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diperlukan dalam penelitian kita benar-benar tersedia dan bisa kita akses dan bisa kita gunakan untuk penelitian kita sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Sebagai contoh misalnya, jika kita menetapkan bahwa data kita adalah data primer, maka kita perlu memastikan bahwa kita bisa misalnya melakukan survei, kita bisa dengan kuesioner, ya, atau mungkin melakukan wawancara dengan narasumber yang diinginkan, atau mungkin dengan mengakses sumber-sumber data primer tertentu misalnya. Nah, atau kalau data kita adalah data sekunder, maka kita bisa mendapatkan data itu dari sumber-sumber yang relevan terkait dengan penelitian kita. Mungkin dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga lain, mungkin dari data yang disediakan oleh pemerintah, atau mungkin juga dari data yang disediakan oleh asosiasi tertentu atau pelaku bisnis tertentu dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya adalah tahapan ke-6. Nah, tahapan pelaksanaan analisis data.
Nah, pada tahap ini kita melakukan berbagai aktivitas yang intinya adalah untuk menelaah dan kemudian menganalisis data sedemikian rupa sehingga data yang kita peroleh itu bisa memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Nah, analisis datanya bisa berbeda-beda, tentu saja bisa jadi analisis itu dilakukan secara kuantitatif, ya, menggunakan teknik-teknik tertentu, atau bisa jadi dilakukan secara kualitatif. Nah, tekniknya seperti apa saja, suatu saat kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya. Baik, tahapan berikutnya adalah tahap ketujuh, yaitu pengambilan kesimpulan. Sesudah kita mengumpulkan data, kita melakukan analisis data, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah kita analisis itu. Nah, kesimpulan pada intinya harus terkait langsung dengan pertanyaan yang kita ajukan. Pada tahapan ini kita perlu memastikan bahwa setiap pertanyaan penelitian yang sudah kita ajukan di awal terjawab secara jelas, terjawab secara lugas. Tahapan ke-8, penulisan hasil penelitian. Nah, pada tahap ini, pada intinya kita menuliskan apa-apa yang sudah kita kerjakan dan apa-apa yang sudah kita raih dari penelitian kita. Temuan apa yang kita dapatkan dari penelitian kita. Nah, penulisan ini tentu saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, yang benar, sebagaimana disepakati oleh komunitas-komunitas akademik, sesuai dengan bidang-bidang kita masing-masing. Nah, sehingga kemudian sesudah kita tuliskan dengan baik, maka akan mudah dipahami oleh para pembaca penelitian kita. Dan dengan demikian, kita bisa berharap nanti penelitian akan benar-benar membawa manfaat sebagaimana kita sebutkan di awal tadi di dalam ide pokok penelitian kita. Baik, sekarang kita sampai pada tahapan yang terakhir. Tahapan terakhir yaitu pendiseminasian hasil penelitian. Nah, pada tahapan ini yang kita lakukan adalah memastikan bahwa hasil penelitian kita itu diketahui oleh orang-orang yang terkait dengan kita. Nah, bagaimana dengan diseminasi itu? Diseminasi bisa kita lakukan misalnya melalui seminar hasil penelitian, bisa juga melalui presentasi dalam konferensi ilmiah, atau bisa juga melalui publikasi di dalam jurnal ilmiah, atau chapter atau bab tertentu dari sebuah buku tertentu. Nah, dengan diseminasi penelitian itu, maka kita bisa berharap bahwa penelitian ini akan benar-benar bermanfaat sebagaimana yang kita inginkan dari awal penelitian. Nah, teman-teman, demikianlah tadi kita sudah membahas 9 tahapan penelitian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.